Kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus, haleluya. Cinta Yesus selamanya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, haleluya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami tetap mencintai-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang begitu baik dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang maha besar Tuhan. Engkau Bapa kami yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu baik pada hari ini Tuhan, sudah pimpin kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bisa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari-hari yang kami lewati bersama-Mu Tuhan. Suka duka yang kami hadapi hanya kepadamu Tuhan. Kami tetap bersandar berharap kepadamu. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami masih bisa berkumpul ada di rumah-Mu Tuhan. Ini oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Berikan kami semangat sukacita dari-Mu Tuhan. Biar hidup kami berarti di mata-Mu Tuhan. Kau pakai kami Tuhan untuk alat-Mu Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau selalu mencintai kami, menyayangi kami Tuhan. Kau pelihara kami sampai hari ini oleh anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Pada saudara-saudara kami yang ada, seberapa yang ada, Engkau juga ada di sini Tuhan, bersama kami Tuhan. Biarlah kami sebentar akan memuliakan nama-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Kau patut dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir. Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Tuhan lawat mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah hatinya Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikuti-Mu Yesus. Tidak ada keraguan kita untuk mengikuti Yesus ya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak ragu lagi ikut Yesus ya. Kita bangkit berdiri, kita akan dengar firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan sanggup menolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu baik dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kau pelihara kami, menjaga kami. Kami tidak takut, tidak khawatir sebab Kau ada bersama kami Tuhan. Yesus, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami anak-anak-Mu tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Hari-hari yang kami lewati hanya kepadamu, kami berserah kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak mencari manusia, hanya mencari bersandar kepadamu Tuhan. Memanggil namamu Tuhan. Engkau sanggup menolongnya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya Tuhan. Kami ini siapa di matamu Tuhan? Hanya kepadamu Tuhan. Hanya lari kepadamu, bersandar kepadamu Tuhan. Dalam hidup kami ini Tuhan, ada di dalam tanganmu Tuhan. Ada di hatimu, di pikiranmu, rencanamu yang indah di dalam hidup kami yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu baik pelihara kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Membesarkan namamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang maha besar Tuhan. Mulialah namamu Tuhan Yesus. Allahku yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kepada siapa kami bersandar, hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tidak pada manusia, hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu, membesarkan namamu. Sudah menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara hatimu Tuhan. Biar kami buka hati pikiran kami Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk menjalaninya dengan benar Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan bawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu bisa kami cerna Tuhan. Biar kami dengar Tuhan apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Untuk bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang begitu baik Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Saya percaya banyak hal yang kita sudah rasakan di hari-hari ini. Bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu baik. Sehingga saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dan bahkan kita sudah memuji Tuhan. Saya yakin pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, mari segera kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus.
di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima, saya akan membacakan ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Tapi kita akan memperhatikan beberapa ayat di dalam pasal ini. Tapi saya akan membacakan di ayatnya yang pertama. Demikian bunyinya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan. Adalah merupakan sebuah surat yang kedua kalinya Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selama kita ada di dalam dunia ini, kita tinggal di kemah kita. Kemah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah tubuh kita ini. Jadi kalau berbicara tentang kemah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah berbicara tentang tubuh kita ini. Tempat kediaman kita di dalam dunia adalah tubuh kita ini. Nah, tubuh kita ini akan hancur. Tubuh kita ini akan kembali kepada asalnya. Sehingga Rasul Paulus katakan di sini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Jadi ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh Tuhan sendiri. Jadi, kalau tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka ternyata Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal di sorga. Tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi Tuhan yang membuatnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini kepada jemaat yang ada di Korintus, ini adalah merupakan maksud dan tujuan Tuhan lewat Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya di dalam dunia, yang masih ada di dalam dunia, jangan kita takut, jangan kita khawatir dengan apa yang ada di dalam dunia ini yang menjadi milik kita. Salah satunya adalah tempat kediaman kita. Rasul Paulus katakan bahwa kalau ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ternyata, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan itu mempunyai tujuan kenapa Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tuhan mempunyai maksud yang sangat mulia bagi semua orang-orang yang percaya. Sehingga Dia katakan, kalau dibongkar, Tuhan telah menyediakan tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Tempat kediaman kekal. Saya percaya tempat kediaman yang Tuhan buat bagi kita di sorga itu adalah tempat kediaman yang paling bagus. Dan itu adalah tempat yang Tuhan sudah tetapkan, tentukan bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan tadi saya katakan, ternyata Tuhan mempunyai tujuan. Apa tujuan Tuhan? Sehingga apabila tempat kediaman kita yang ada di bumi ini dibongkar, Tuhan mempunyai tujuan yang mulia.
bahwa tujuan Tuhan menyediakan tempat bagi kita di sorga itu. Jadi kalau tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, dan Tuhan menyediakan tempat kediaman bagi kita di sorga. Pertama di dalam ayatnya yang kedua, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana dia berkata, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan kita tidak kedapatan telanjang. Pertama, tujuan dari Tuhan, mengapa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan tempat kediamannya adalah Tuhan mau kita hidup kudus. Karena ketika kita ada di tempat kediaman kita di sorga, kita akan hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Karena di ayat yang ketiga, sebab demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Artinya bahwa orang-orang yang berpakaian yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Orang-orang yang hidup kudus di mata Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita selalu hidup kudus, itu akan kita terima ketika kita mendapatkan tempat kediaman di sorga yang kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, memang dikatakan oleh Rasul Paulus, selama kita ada di dalam kemah ini, kita banyak kali mengeluh. Betul. Selama kita ada di dalam dunia, pasti kita akan banyak mengeluh. Mengeluh kenapa? Karena mengeluh akan keadaan situasi yang ada di dalam dunia ini. Mengeluh akan keadaan yang terjadi di dalam dunia ini. Kesusahan, kesulitan banyak kali kita hadapi. Tapi kalau tempat kediaman yang Tuhan sediakan, di sana kita mendapatkan satu tempat kediaman yang membuat kita hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Kita terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita selalu hidup berkenan. Kita selalu hidup kudus. Kita tidak kedapatan telanjang, tapi kita selalu berpakaian. Artinya kita selalu hidup kudus. Itu yang pertama, kita hidup kudus. Jadi tujuan Tuhan membuat tempat bagi kita supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita ke sana, kita akan hidup kudus. Selama kita ada di dalam dunia, terkadang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kita pada saatnya kadang-kadang tanpa kita sadari, kita hidup dalam satu keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Kita selalu diingatkan oleh setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita sering kali banyak mengeluh tentang keadaan di dalam dunia itu, karena memang realitanya seperti itu. Selama ada di dalam dunia, kita banyak kali menghadapi kesulitan. Kita banyak kali menghadapi kesulitan untuk kita belajar hidup kudus. Kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam cobaan, godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, tadi saya katakan, Tuhan selalu mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau nanti tubuh kita atau tempat kediaman kita ini dibongkar, kita tidak usah bersedih. Biarlah kita hanya melihat kepada Tuhan. Biarlah kita hanya tetap menatap kepada Tuhan. Karena tujuan kita di sana. Tujuan kita di sana. Kita tidak ada tujuan apa-apa di dalam dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada tujuan apa-apa di dalam dunia ini selain hidup benar, selain melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Walaupun seringkali terbentur dengan segala macam hal yang diperhadapkan kepada kita. Tapi percayalah, jangan khawatir, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita.
Tuhan telah menyediakan satu tempat yang terbaik bagi kita, di mana di sana kita akan hidup kudus, hidup berkenan di mata Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, tujuan Tuhan untuk membuat satu tempat kediaman bagi kita di sorga itu adalah, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, di ayatnya yang kedua. Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang kita baca dari ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua adalah, Tuhan mau supaya kita bersama-sama terus dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan. Sekarang ini memang kita tidak jauh dari Tuhan. Tapi kadang-kadang, seringkali situasi dan keadaan hampir membuat kita jauh dari Tuhan. Selama kita ada di dalam dunia, banyak hal yang diperhadapkan kepada kita. Dan kalau kita boleh melihat, tidak sedikit orang akhirnya jauh dari Tuhan karena situasi dan keadaan yang diperhadapkan kepada dia. Banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena kecewa. Karena berbagai macam hal yang dihadapi di dalam dunia. Tapi kalau tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, tempat kediaman itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan mau supaya kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita supaya bersama-sama terus dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita. Kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan di sana. Di tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang membuat satu tempat yang penuh sukacita. Dikatakan oleh kitab Wahyu, tempat yang penuh dengan sukacita. Di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada kesusahan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan di sana. Di dalam dunia, Tuhan kita tidak pernah melihat muka dengan muka. Di dalam dunia, kita hanya merasakan pertolongan Tuhan, merasakan Tuhan ada. Tapi kalau nanti kita ada di tempat yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah dibuat oleh Tuhan dan Tuhan sediakan bagi kita, kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Kita tidak lagi berkata Tuhan itu hanya sejauh doa, tetapi kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Inilah tujuan Tuhan, membuat tempat kediaman bagi kita di surga. Jadi tempat kediaman kita, kalaupun mungkin tempat kediaman kita di bumi mungkin sederhana, ataupun mungkin cuma kontrak dari satu kontrak ke kontrak yang lain, nggak apa-apa. Yang penting kita masih tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan tempat untuk kita. Tuhan sudah menetapkan itu untuk kita di sorga. Di dunia kita tempat cuma kecil, mungkin cuma sepetak kita tinggal. Tapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita di sorga. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita.
Kalau di dalam dunia kita seringkali merasa Tuhan itu jauh. Tuhan itu rasanya untuk memanggil nama Tuhan itu terlalu berat karena merasa Tuhan itu terlalu jauh. Tapi kalau kita sudah ada di rumah itu, di tempat yang Tuhan sudah buat bagi kita, kita akan selalu berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan selalu memandang Tuhan muka dengan muka. Kita jangan bersedih dengan situasi keadaan di dalam dunia ini. Apalagi dengan tempat tinggal kita mungkin yang kecil gitu, sederhana, atau mungkin hanya dengan tinggal di kontrakan gitu, saudara ya. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Bukan kontrak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Tuhan menyediakan tempat itu menjadi milik kita sepenuhnya. Tuhan tetapkan itu bagi kita. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita kembali ke dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima tadi. 2 Korintus pasal yang kelima tadi. Kita baca ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bagian yang ketiga, kenapa Tuhan menyediakan tempat bagi kita adalah supaya ketika kita ada bersama di sana, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Dia akan memberikan semua apa yang pernah Dia janji-janjikan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan menerima janji Tuhan. Apa yang Tuhan pernah janjikan kepada kita. Saya pernah katakan, yang kita terima sekarang ini baru sebagian kecil dari apa yang akan kita terima nanti. Nah, itulah sebabnya Tuhan membuat tempat bagi kita di sorga adalah supaya Tuhan memberikan semua apa yang Tuhan janji-janjikan kepada kita. Apa yang Tuhan pernah janjikan kepada kita, itu diberikan kepada kita. Tuhan tidak berhutang lagi kalau kita sudah menerima janji Tuhan. Kita masih sekarang selama masih ada di dalam dunia, yang kita terima masih sebagian kecil. Seringkali orang bilang baru DP gitu, down payment. Kalau orang suka kredit, apakah dia kredit, terserah barang apapun yang dia kredit, pasti dia akan kasih tanda bahwa dia akan melakukan perjanjian kredit dengan orang yang menjual barang itu. Dia harus memberikan uang muka gitu ya, down payment, DP seringkali kita bilang. Apa yang kita terima sekarang ini di dalam dunia itu masih uang mukanya dari Tuhan. Nanti kita akan terima seluruhnya janji Tuhan ketika kita ada di dalam tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada sampai saat ini. Dan kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita tetap terus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Situasi jangan sampai merubah iman kita. Biarlah kita tetap setia walaupun kita banyak kali menghadapi kesulitan. Percayalah, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan dibongkar, kata Rasul Paulus. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita mau setia kepada Tuhan. Dimanapun kita tinggal, tadi saya katakan, walaupun kita tinggal di tempat yang kecil, tempat yang sederhana, kontrakan sekalipun itu, tapi kalau kita tetap percaya, setia kepada Tuhan, Tuhan selalu berikan kepada kita sukacita. Tuhan selalu berikan kepada kita damai sejahtera. Sehingga dengan hal itu membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Sampai nantinya tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Tuhan mendapatkan kita adalah orang-orang yang setia
Dan percayalah, kita akan menerima janji Tuhan itu. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan Tuhan pasti akan nyatakan janjinya. Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Asal kita mau setia kepada Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka janji Tuhan itu akan dinyatakan. Haleluya. Tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kita mau tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita berubah dengan situasi keadaan yang ada sekarang ini. Tapi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Kita nyanyikan lagu pujian itu, bahwa Tuhan juga gunung batuku, dengan nada yang pelan, nada doa. Saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, haleluya. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga akan Dia. Aku percaya akan Dia. Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia. Selamatku, aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami Tuhan. Membuat kami semakin yakin kepada Engkau. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan janji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami Tuhan.
Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan di hari-hari ini Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau, kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap teguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berpegang kepada firman-Mu dan kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua saat ini ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing saat ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati setiap keluarga rumah tangga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu dinyatakan kepada kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.